warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dengan materi hadis tentang jahiliyah yang masih berkiprah. Adapun di sini Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara berlangsung pada umatku, padahal termasuk kebiasaan jahiliyah. Mereka tidak meninggalkannya. Membangga-banggakan nenek moyang, mencela turunan, meminta hujan dengan perbintangan, dan meratapi kematian. Beliau menandaskan orang yang meratap itu apabila tidak bertobat sebelum matinya, pada hari kiamat akan diperintah bercelana aspal panas, mendidih, dan berbaju penyakit kulit. Hadis riwayat Muslim. Secara ringkas, arba'u fi ummati min amrul jahiliyah, 4 perkara pada umatku yang termasuk jahiliyah. 4 perbuatan yang suka dilakukan oleh umat Islam padahal bukan ajaran Rasul melainkan kebiasaan jahiliyah. Mungkin sebagian umat menyangkanya masih dibolehkan dalam ajaran Islam, padahal telah dilarang oleh Rasulullah SAW. La yatsruquhunna, mereka tidak meninggalkannya, padahal telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tentu saja tidak semua umat tetap melakukan kebiasaan jahiliyah itu. Yang pertama yaitu al-fakhru fil ahsabi, kebanggaan dalam turunan atau ras. Adat jahiliyah yang pertama ialah membangga-banggakan ras atau nenek moyang. Apa yang diperbuat orang tuanya selalu dibanggakan. Rasulullah SAW tidak menyenangi orang yang membangga-banggakan orang tua. Kebaikan dan kemuliaan seseorang tidak tergantung pada turunan ras atau turunan siapa, melainkan tergantung pada amal dan hati masing-masing. Contohnya Nabi Ibrahim karena beriman tetap dimuliakan Allah walau orang tuanya kafir. Begitupun sebaliknya, Kan'an walau keturunan Nabi Nuh karena tidak beriman tetap saja hina. Yang kedua, di sini menghina keturunan. Wa at'anu fi asnani, menghina keturunan, baik keturunan diri sendiri ataupun keturunan orang lain, termasuk perbuatan jahiliyah. Yang dimaksud turunan di sini tentunya mencakup jalur atas seperti orang tua, nenek moyang, dan jalur bawah seperti anak cucu. Orang yang menghina turunan orang lain dianggap sama dengan menghina atau mengutuk diri sendiri. Yang kedua, di sini menghina keturunan. Wa at'anu fi asnani, menghina keturunan, baik keturunan diri sendiri ataupun keturunan orang lain, termasuk perbuatan jahiliyah. Yang dimaksud turunan di sini tentunya mencakup jalur atas seperti orang tua, nenek moyang, dan jalur bawah seperti anak cucu. Orang yang menghina turunan orang lain dianggap sama dengan menghina atau mengutuk diri sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu menghina keturunan. Nah, di sini ada sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah SAW, inna min akbaril kabair an yal'ana rajulu walidayhi, qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajulu walidayhi, qala yal'anu aba ar-rajul fayal'anu abahu wa yal'anu ummahu fayal'anu ummahu. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa terbesar ialah seorang mengutuk orang tuanya. Rasul ditanya bagaimana mengutuk orang tua ya Rasulullah? Beliau bersabda, seorang mengutuk orang tua yang lain kemudian keturunannya membalas kutukan tersebut, maka sama dengan mengutuk ibunya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda juga, inna akbarul kabair uququl walidaini, qala qila wa ma uququl walidaini, qala yasubbu ar-rajula fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummuhu. Di antara dosa yang paling besar adalah menghina orang tua. Rasul ditanya tentang bagaimana contoh menghina orang tua, beliau menjawab ketika itu, seseorang menghardik yang lain, kemudian menghardik orang tuanya, kemudian membalas, dan kemudian menghardik ibunya.
Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Amr. Mencela orang lain atau menghardik orang lain yang menimbulkan orang lain menghardik orang tua termasuk menyakiti orang tua. Jika seseorang anak menghina atau menghardik orang tua, jauh lebih besar dosanya. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi wal badhi'i. Tidak termasuk mukmin orang yang suka menghina, mengutuk, mencela dan menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum. Ada dua pengertian tentang istisqa'u bin nujum, yaitu pertama mengandung arti minta hujan dengan perbintangan seperti astrologi. Kemudian kedua mempunyai kepercayaan bahwa turun hujan berkaitan dengan ramalan bintang. Pengertian pertama maupun kedua berkaitan dengan kepercayaan jahiliyah pada astrologi, termasuk pula di dalamnya kepercayaan adanya berkaitan antara rezeki seseorang dengan turunnya hujan. Kepercayaan jahiliyah semacam ini masih merajalela, terutama kaum muda yang mempunyai bahwa rezeki, jodoh ataupun nasib lainnya berkaitan dengan yang namanya hari kelahiran yang bertepatan dengan bintang. Saat ini dikenal nama-nama bintang yang berkaitan dengan penanggalan kelahiran seperti Cancer, Sunda Kuyup, Apu, Leo, Pisces, dan lain-lain. Bahkan saat ini ramalan bintang ajaran jahiliyah tersebut telah menggunakan alat canggih seperti telepon 24 jam. Terus ada internet, televisi, dan radio. Tanggal dan hari kelahiran seseorang tidak ada kaitannya dengan nasib. Nasib seseorang berkaitan dengan usaha dan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan disentuh oleh kelahiran ataupun peredaran bintang. Terus di sini wan niyahatu, tetapi orang meninggal. Kebiasaan jahiliyah yang masih berjalan di kalangan umat adalah meratapi orang mati. Banyak sekali perbuatan yang termasuk meratapi orang lain. Yang di sini adalah A. Mengekspresikan kesedihan dengan cara memanggil-manggil nama orang yang mati, terus merobek baju, terus memukul-mukul. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lata'al hudud wa syaqqal juyub wada'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah golongan kami orang yang meratapi mayit dengan merobek baju, terus memukul muka dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah." Hadis riwayat jamaah ahli hadis dari Ibnu Mas'ud. Kemudian yang B di sini ada memperhatikan kesedihan dengan cara menggundul rambut. Ketika ada orang yang mati, ada yang menggunduli rambut ataupun menyesali, terus menjerit-jerit sampai mengangkat-ngangkat suara. Kemudian ada di sini merusak pakaian. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man salaqa wa halaqa wa haraqa." Bukan golongan kami orang yang meratap dengan cara menjerit-jerit, kemudian mengunduli rambut, terus merusak pakaian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang C ada di sini menyembelih hewan karena kematian. Jadi ketika ada orang yang mati, dia menyembelih hewan. Dari Abdul Ar-Razak menerangkan bahwa orang jahiliyah biasa menyembelih hewan seperti sapi, unta atau kambing tatkala ada kematian. Menurut dia, Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Ma'mar, dari Sabit dan Anas bin Malik, menghapus kebiasaan jahiliyah tersebut dengan sabdanya, "La aqra fil Islam." Tidak ada penyembelihan karena kematian dalam Islam. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ad-Dailami. Terus ada lagi D. Ketika ada orang mati, dia menyediakan hidangan untuk hajatan kematian. Sabda Rasulullah SAW, "An Jaririn
ibni Abdillahi Al-Bahali qala kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atal ta'am ba'da daqnihi minan nahayati. Jarir bin Abdullah Al-Bajar mengatakan kami bisa menyediakan hidangan untuk kepentingan keluarga mayat, sedangkan keluarga mayat yang menyediakan jamuan setelah mengubur mayat termasuk meratap riwayat Ahmad bin Ibnu Majah At-Tabrani. Berdasarkan pernyataan sahabat tersebut, meratap bukan hanya menangis, tapi juga kanduri. Syams Al-Haq berkomentar bahwa kerabat atau tetangga dianjurkan menyediakan makanan untuk yang terkena musibah. Tamu dilarang ikut makan di tempat kematian karena termasuk kanduri yang bid'ah, ataupun yang bid'ah ini yang tidak ada pada zamannya Rasulullah, tercela dan bertentangan dengan esensi syariah. Asy-Syaukani menandaskan yang layak menyediakan makanan adalah tetangga atau kerabat untuk ahli mayit. Bukan sebaliknya, beliau juga menandaskan wa aqlut ta'ami indahum nau'an minal niyahah. Tamu yang ikut makan di tempat kematian termasuk niyahah, karena yang ditinggal wafat itu sedang terkena musibah yang seharusnya digembirakan, tidak disibukkan oleh menjamu tamu yang datang. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa Jarir datang kepada Umar membawa berita tentang kematian temannya. Umar bertanya, hal yunahu ala mayyitikum, apakah mayit kaummu suka diratapi? Jarir menjawab, la, tidak. Umar bertanya lagi, wahal yajtami'un inda ahlul mayit wa yaj'aluna ta'am, apakah mereka berkumpul sambil dihidangkan makanan di keluarga mayit? Jawabannya na'am, iya, kata Umar. Zalikan Nuh, yang demikian itulah termasuk meratap. Itulah mungkin salah satu hikmah mengapa kaum muslimin dilarang berkabung melebihi tiga hari. Rasulullah melebihi daripada 3 hari. Jadi pada hadis ini ataupun penjelasan ini, kita tidak boleh untuk yang namanya meratapi mayit dengan cara yang tadi, ada yang merobek pakaian, kemudian menjerit-jerit, ada yang menggunduli kepala, ada yang namanya menyembelih hewan dan menyediakan makanan. Seharusnya sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh mayit tidak menjamu tamu. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan kesedihan. Seharusnya mereka yang menyediakan adalah seorang tetangga mereka ataupun kerabat mereka. Maka sifat-sifat yang seperti ini adalah kata Rasulullah la akrofil Islam, bahwasanya tidak ada dalam Islam ini. Sifat ini adalah sifat-sifat yang enggak ada dalam Islam ataupun tidak mengikuti syariat Islam. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 16. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.